Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amika Putri, NPM C1C020-182 dari kelas 3C S1 Akuntansi, mahasiswa Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang investasi pada sekuritas utang. Agenda dalam agendanya yaitu yang pertama, aset keuangan, investasi di instrumen utang, dan investasi di instrumen ekuitas. Aset keuangan yang pertama yaitu kas, yang kedua instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, yang ketiga hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain atau mempertukarkan aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut. Yang keempat, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan non-derivatif atau derivatif. Klasifikasi aset keuangan. Pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Yang keempat, pinjaman yang diberikan dan piutang. Dan yang terakhir, tersedia untuk dijual. Klasifikasi efek hutang dan efek ekuitas SAK etap. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo, held to maturity. Yang kedua, diperdagangkan, trading. Yang ketiga, tersedia dijual, available for sale. Klasifikasi aset keuangan. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki salah satu kondisi berikut. Yang pertama, diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Yang kedua, saat pengakuan awal ditetapkan oleh entitas untuk diukur melalui laba rugi. Klasifikasi aset keuangan. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset tersebut hingga jatuh tempo, kecuali yang pertama, investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi ditetapkan pada entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual. Yang ketiga, investasi memenuhi kriteria sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap dan tidak memiliki kuotasi pasar aktif, kecuali pinjaman yang diberikan dan piutang. Pertama, dimaksudkan dijual dalam waktu dekat dan diklasifikasi dalam kelompok diperdagangkan, dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal,
ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual. Yang ketiga, dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial, kecuali disebabkan penurunan kualitas dan diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Klasifikasi aset keuangan. Aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai yang pertama, pinjaman yang diberikan dan piutang. Yang kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, aset keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, di sini pengukuran awal aset keuangan. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu nilai wajar biaya transaksi yang dibebankan. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo sama dengan yaitu nilai wajar ditambah biaya transaksi. Pinjaman yang diberikan dan piutang yaitu nilai wajar ditambah biaya transaksi. Tersedia untuk dijual yaitu nilai wajar ditambah biaya transaksi. Metode suku bunga efektif. Suku bunga yang menyamakan antara nilai awal aset dengan nilai kini dari pembayaran yang diterima di masa mendatang. Nilai awal aset keuangan termasuk biaya transaksi dan biaya lainnya terkait dengan perolehan atau penerbitan aset atau liabilitas keuangan. Yang ketiga, suku bunga efektif tidak selalu sama dengan suku bunga yang ditetapkan. Yang keempat, suku bunga efektif digunakan untuk menghitung amortisasi premium atau diskonto atau diskon. Pengukuran awal aset keuangan. Yang pertama, held to maturity, yaitu biaya perolehan dikurangi amortisasi premi atau diskonto. Kedua, trending, yaitu nilai wajar pada tanggal neraca. Yang ketiga, available for sale, nilai wajar pada tanggal neraca. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.